Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wal jahiru wal batinu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Allahu Akbar, ya Rabbul Izzati Rabbul Alamin, rahmatan lil alamin, adam amir mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada waktu dan kesempatan ini saya akan membahas tentang sholat lagi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sebelum saya membahas tentang sholat dan hakikat daripada sholat, marilah kita untuk senantiasa memberikan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa lagi lewat channel ini, saudara. Dan tidak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita semua, menjadi uswatun hasanah. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih yang dimaksud dengan sholat itu? Bagaimana sih sholat itu? Jadi banyak orang yang sholat itu yang tidak paham lagi kan, bagaimana hakikat sholatnya itu, bagaimana menyempurna sholatnya. Jadi kita itu tidak bisa, kita itu asal kita itu menyembah. Itu kan ada beda-beda waktunya. Ada waktu subuh, ada waktu maghrib, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu isya. Nah, kalau kita kembali di dalam diri kita ini, pada waktu sholat subuh ya. Nah, sholat subuh ini di mana sih kedudukannya kita menyembah kepada Tuhannya itu? Contoh, di Baitul Manakah posisinya dia itu? Arahnya begitu maksudnya. Kan ada 5 kali sehari itu. Jadi di Baitul Manakah dia itu menyembah kepada Tuhannya pada waktu subuh itu maksudnya? Apakah dia itu istilahnya di Baitul Muharram atau di Baitul Ma'mur kah, di Baitul Muqaddis kah? Nah itu kan. Jadi tidak sembarang juga kita itu menyembah, ada waktu-waktu tertentu. Kenapa ada waktunya? Sholat subuh waktunya itu pagi-pagi kan, jam 5. Sholat zuhur jam 12. Sholat asar jam 4. Sholat maghrib jam 7. Jam 6, jam 7 kan. Sholat isya juga segitu waktunya. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa sih ada perbedaan ya? Harus menunggu waktu-waktunya itu. Nah, di situ tertentu sekali waktunya. Sholat subuh kenapa harus jam 5 subuh itu? Nah, berarti ada tempat-tempat tersendiri di dalam diri kita itu untuk menyembah kepada Tuhan kita. Tidak sembarang tempatnya.
tidak sama dia itu sholat subuh dan sholat zuhur. Contoh kan, katakanlah sholat subuh ini tempatnya itu di Baitul Muqaddis misalnya. Maksudnya itu hakikatnya itu menyembah kepada Baitul Muqaddis. Istilahnya singgahan kedudukan Allah, misalnya begitu. Nah, sehingga kalau kita bisa hakikatkan mengibadatkan sholat subuh sampai ke Baitul Muqaddis, nah kita sampai kepada tujuannya itu. Nah, kemudian sholat zuhur, misal contohnya di Baitul Aras. Nah, sehingga kita itu bisa mengaplikasikan, mentranslitkan jiwa ataupun batin kita itu masuk di dalam Baitul Aras. Nah, kalau dia tidak masuk sampai di Baitul Aras, tidak nyambung sholatnya, tidak connect dengan Tuhannya, belum dia berhubungan dengan Tuhannya, belum dia tahu, dia paham tentang Tuhannya, karena dia belum masuk dan belum sampai tujuannya. Nah, itulah pembagian 5 waktu, 5 dasar Islam itu, 5 waktu dan 5 tempat-tempatnya kita sholat itu. Kita sembahkan diri kita ini maksudnya. Jadi di mana posisinya sholat subuh? Di mana posisinya sholat zuhur? Kalau kita tidak tahu hakikatnya, kalau kita tidak tahu cara menyampaikan di manakah? Apakah kita sujud di dalam sajadah? Apakah kita sujud di atas keramik? Di atas sujud di atas tanah? Bukan begitu hakikat Islamnya. Ada tempat-tempat khususnya untuk kita sujudkan pikiran kita ini, sujudkan akal kita ini, sujudkan hati kita ini, sujudkan nafsu kita ini, sehingga tiadalah alasan iblis juga akan sujud dia nanti itu. Kalau kita bisa menyerahkan semua, nafsu kah, hati kah, akal kah, perasaan kah, semua itu, tiada lagi alasan dia jelas sujud. Iblis pun akan sujud dia itu, kalau kita paham. Nah, kalau orang sholat tidak paham, iblis pun tidak mau sujud lah. Malah dia bilang, ngapain kamu sholat itu? Kan begitu kata iblisnya itu. Buat apa kamu sholat ya? Itu pasti kata iblis. Tetapi kalau orang sudah mengenal, sudah paham tentang hakikat sholat, tiada alasan iblis juga tetap sujud. Hanya saja orang tidak paham, tidak kenal, sehingga iblis pun itu rayu-rayu kan, tidak usahlah kau sholat, capek saja, apa kamu dapat kan? Itu jelas itu bisikan-bisikan iblis, sehingga dimasukkan lagi, terus masukkan, sehingga sedikit saja spasinya keburukan, maka masuklah dia itu. Sedikit saja lengah kita itu untuk lalai, masuk lagi burukan itu. Sehingga kalau sudah masuk keburukan, dia ketawa keluar tanduknya. Hahaha, inilah manusia-manusia ini yang mau merasa angkuh, ternyata dia ini tidak paham kepada Tuhannya. Loloslah iblis lah. Nah, itulah kita itu butuh ilmu, ataupun butuh kita itu pemikiran yang tinggi, logika yang pasti dan tinggi kehidupan ini. Harus kita itu bisa kan? Bagaimana caranya kita itu membunuh sifat iblis? Kita membakar semua iblis itu, supaya dia itu tidak akan bisa lagi merasuki, membujuk kita. Walaupun ada saja sedikit, kasih tahu saja, tidak usah kamu ragu-ragukan saya itu, saya sudah tahu kamu kok. Kan begitu kan? Santai-santai bro. Ini saya minum dulu, ini larutan ini, soalnya rokoknya kurang bagus, biar bagus.
pada saudaraku yang ada di negeri Sabah, di Malaysia itu, tolong kirimkan rokoknya itu, raibkan rokoknya maksudnya itu. Bercanda bro, kasih raib saja rokoknya itu. Saya juga ini rokoknya raib ini langsung ada di depan saya. Maaf, saya bercanda sebenarnya. Baik, kita lanjut saudaraku. Jadi ketika kita itu tidak paham di manakah tujuan sholat kita itu, maka tiada nyatalah sholat kita itu, tiadalah sempurna sholat kita itu. Itulah yang kita itu tidak bisa menciptakan sholat, sehingga gagal kita itu memahami sholat. Nah, sehingga masuk lagi waktu asar, contohnya misalnya itu di Baitul Haram misalnya, sehingga dia itu masuk di Baitul Haram tidak sampai lagi masuknya itu, dia tidak tahu di mana kedudukannya itu. Makanya adanya pertanyaan dari saya itu. Contohnya kan, jadi di mana sih dia itu? Apakah dia itu duluan dia sujud atau duluan dia itu menyembah, kan begitu kan? Nah, ini sebagai bagaimana ya pertanyaan itu supaya kita paham gitu. Kalau memang dia itu duluannya dia sujud, sujudnya itu di mana? Misalnya pada waktu subuh, kan begitu kan? Lalu dia keluar, dia menyembah di waktu mana? Dan di tempat yang mana dia menyembah itu? Harus dia sudah sujud, dia menyatakan, dia menyembah lagi. Jadi dia sujud itu, istilahnya itu rahasianya dia masuk itu sujud. Nah, keluar itu dia menyembah. Menyembahnya di mana? Kan begitu hakikatnya itu. Mana yang duluan antara sujud dan menyembahnya? Jadi yang dimaksud dengan keluar masuknya nyawa ataupun napas ini, masuknya itu dia sujud, keluarnya itu dia menyembah. Menyembahnya bagaimana? Itu istilahnya itu menyatakan kembali hasil dia sujud ke tempatnya itu, mengsahkan kembali hasil dia sujud itu. Karena sholat itu di situ sebenarnya hakikatnya dia itu. Apa kata hadis itu kan? Jadi ada hadis yang mengatakan itu hadis qudsi kalau nggak salah itu. Jadi bunyi hadisnya itu yang artinya, ketika kita takbiratul ihram, maka kita itu mewakafkan hunya, kan begitu bunyi hadisnya itu. Sehingga hunya itu harus diwakafkan. Jadi hunya itu tidak bisa kita jahirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu maksudnya. La yutimu takbiratul ihram ija wakaf Allahu Akbar, itu hadisnya. La yutimu takbiratul ihram ija wakaf Allahu Akbar. Nah, ketika kita pada waktu takbiratul ihram kita wakafkan hu, itu maksud hadisnya. Jadi ketika kita wakafkan hu, ibaratnya itu dia itu kan masuknya itu kan sujud kan, tetapi sujudnya di mana? Nah, kalau kita sudah paham dia sujudnya di mana, lalu kita juga otomatis memahami, dia menyatakan, istilahnya itu mengesahkan dia sujud itu, akhirnya dia melaksanakan. Jadi sebenarnya pekerjaan sholat itu berdiri, ruku, sujud dan duduk, mengesahkan kembali hasil dia sujud kepada Tuhannya itu maksudnya. Nah, di mana tempatnya pada waktu subuh itu?
Cahayanya cahaya apa? Kan begitu kan? Jadi tidak semua dalam bentuk kita melaksanakan sholat itu sama, tidak sama dia. Subuh itu beda. Ada yang mengatakan putih, mengatakan kuning, mengatakan hijau, merah, dan seterusnya. Tergantung dari pemahamannya, keyakinannya. Nah kemudian kita sudah melaksanakan subuh, masuk lagi waktu zuhur kan. Nah ketika kita lagi takbiratul ihram, la yutimu takbiratul ihram iza wakaf Allahu Akbar, kita wakafkan lagi hunya. Tetapi walaupun kita paham mewakafkan hunya itu, kalau kita tidak paham lagi dia itu masuknya di mana dan keluarnya itu menyembahnya di mana. Nah dalam konteks dalam Islam itu ada 5 dasar. Yang dimaksud 5 dasar itu 5 kedudukan kita sholat setiap hari itu. Kan begitu hakikatnya kan. Jadi bagaimana ya istilahnya ini, kalau kita memahami ya secara hakikat, itu harus kita jelas masuk di tempat-tempat itu. Dan semuanya itu ada di dalam diri kita yang paling dalam maupun di luar diri kita yang paling luar. Sehingga nanti kita itu tidak ada syiriknya, tidak ada lalai kita menyembah kepada Tuhan kita itu. Jangan kita lalai. Lalu kata orang itu, dia juga yang bicara itu pasti lalai. Itu kan asumsinya dia kan, yang tidak paham, yang tidak sampai dia pemahamannya. Kan begitu. Nah ini saya bagikan lewat channel ini supaya kita juga itu bisa istilahnya itu menambah pengetahuan kita. Bukan saya itu membuka habis lewat YouTube lah. Kan masih ada juga saudara-saudara saya, teman-teman saya kan, yang mau belajar langsung sama saya itu. Karena lewat YouTube ini ya istilahnya itu ya tidak salah secara kemanusiaan, tidak sah dia. Karena tidak langsung. Tidak cukup dengan lewat YouTube itu. Yang sah itu harus bertatap muka langsung antara manusia ke manusianya, begitu maksudnya. Nah kemudian kalau sudah kita paham tentang kita menghakikatkan sholat itu, makanya ilmu hakikat itu harus ada. Karena kalau tidak ada yang hakikat, itu tidak sempurna syariatnya. Karena adanya syariat ini karena ada batin dan sirnya, ada batinnya. Sehingga batin ini istilahnya itu menyatakan syariat, kan begitu kan. Nah kalau tidak ada yang batin ataupun yang hakikat, bagaimana dia itu bisa benar, bagaimana dia itu bisa sempurna? Dua-duanya itu tidak bisa terlepas, saudaraku. Begitu maksudnya. Kemudian celakanya sholat kita itu, kenapa sih Allah itu memvonis semua kepada manusia itu? Celaka bagi orang-orang sholat. Fawailul lil musallin, kata Allah. Allah memvonis lagi orang-orang yang sholat. Celakanya itu ketika dia sholat dia tidak paham. Ketika dia sholat dia mengingat selain Allah. Ketika dia sholat dia itu menciptakan Tuhan lagi. Jadi sehingga dia itu dikuasai oleh nafsunya. Tidak usah kamu ini begini begitu kan. Nah dia banyak kan orang yang sholat kan? Misalnya ini orang sholat ini, dia ini ada pacarnya kan, lagi cinta sama pacarnya ini, jelas dia ingat sama pacarnya itu. Nah disitulah kesempatan iblis. Lebih pandai dia mengingat pacarnya daripada mengingat Tuhannya yang telah menciptakannya. Sementara dia mengakui di dalam rahim ibunya, alastu birabbikum qalu bala syahidina. Nah tidak ada pengakuannya itu hilang, karena dia itu ingat sama pacarnya kan.
Nah inilah orang yang sholat itu yang divonis sama Allah itu. Fawailul lil musholin manusia. Ternyata engkau telah menipu diriku. Engkau telah menipu aku, kata Allah itu. Ngaku-ngakunya engkau mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Ternyata engkau mengingat kepada pacarmu. Karena engkau telah ditipu oleh iblis di dunia itu. Ah ini dia masalahnya. Hati-hati. Iblis itu bermain bro di dalam diri kita ini. Bermain dia itu. Mengelola juga kehidupan kita ini. Banyak kan orang-orang yang sholat kan. Ketika dia jatuh hati sama perempuan ataupun sama pacarnya, pusing dia itu. Kan begitu kan. Nah sehingga gagal dia itu sholat. Fawailul lil musholin. Kemudian kita membahas lagi tentang sholat ini. Sebenarnya hal uraian tentang sholat ini memang panjang sebenarnya. Ya kita secara singkat saja lah. Jadi ketika dia sholat, misalnya sholat subuh kan, katakanlah dia ini sholat subuhnya itu tempatnya itu misalnya di Baitul Muqaddis misalnya begitu kan. Nah terus si sholat isya ini di Baitul Aras misalnya, sholat isya di Baitul Aras, sholat subuh di Baitul Maqdis. Nah banyak kan yang lucu kan, misalnya ketika dia sholat subuh disuruh masuk di dalam Baitul Muqaddis, dia masuk di Baitul Aras. Tidak nyambung kan. Bagaimana bisa nyambung? Contoh di dalam rumah ini. Rumah kan ada kamar tamu, kamar tidur, kamar keluarga kan. Katakanlah sholat subuh itu ada di dalam ruangan tamu. Nah kemudian kita ini suruh masuk di kamar tamu, dia masuk di kamar tidurnya. Apa kata orang, ngapain kamu di kamar tidur itu? Saya suruh masuk ini di kamar tamu, kamu masuk di kamar tidur. Kan gak nyambung kan. Malah orang yang punya rumah itu marah dia itu. Kau ini bodoh sekali. Kau tidak pandai mengenal mana kamar tamu dan mana kamar tidur itu. Nah disinilah bentuk kegagalan kita itu memahami tentang sholat. Kegagalan kita itu menyatakan Islam di dalam diri kita. Kegagalan kita itu menciptakan sholat kita. Kegagalan kita itu menyempurnakan sholat kita karena tidak paham. Nah giliran lagi, suruh lagi dia itu masuk di dalam kamar tidur, masuk lagi dia di kamar tamu. Seharusnya dia itu sholat isya ada di Baitul Aras, disuruh masuk lagi di kamar tidur. Nah dia lagi masuk lagi di kamar tamu bro. Akhirnya orang yang punya rumah itu marah-marah lagi, keluar maka tidak usah kamu tinggal di rumahku. Kau ini tidak becus, kau ini bodoh, tidak ada pikiranmu kau itu. Maka di waktu itulah Allah itu memvonis diri kita ini, wahai manusia, hati-hatilah. Fawailul lil musholin. Jadi maksudnya Allah itu bukan jahat sama kita, bukan vonis kita maksudnya. Tetapi Allah itu supaya kita itu mencari kebenaran di dalam diri, mencari kebenaran di dalam kehidupan, mencari kebenaran di dalam agama Islam, mencari kebenaran untuk kita menyembah yang benar kepada Tuhan kita itu, supaya kita itu terhindar dari kesyirikan. Begitu maksudnya. Nah kalau kita itu tidak mau berubah, lalu bagaimana nasibnya kan? Kan begitu. Jadi sebelum kita dirubah oleh Allah, harus ada inisiatif kita, supaya Allah itu membantu inisiatif kita ini. Kata Allah itu kan, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila
keadaan suatu kaum itu tidak akan merubahnya sendiri. Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Nah, dia tidak mau merubah. Harus kita punya ada inisiatif untuk merubah diri kita ini, sehingga mudah-mudahan dalam perjalanan kita untuk mencari kebenaran narasi Allah, mudah-mudahan Allah itu mengasihani diri kita, mencintai diri kita, sehingga Allah menambah lagi membuka hati kita. Begitu maksudnya. Jadi kita itu harus sadar, saudaraku, tawakal kepada Allah itu. Ya Allah, bimbinglah hambamu ini ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada hambamu ini ya Allah. Ya Allah, hamba ini mau berubah ya Allah. Ya Allah, hamba ini mau mengetahui tentang rahasiamu ya Allah. Insya Allah harus kita ikhlas kan. Bagaimana caranya kita itu ikhlas, fokus kepada Allah, itu insya Allah. Sehingga Allah itu memerintahkan kan, kepada malaikatnya, kepada walinya. Misalnya si Muhammad Fatir, wahai malaikat-malaikatku, lindungilah dia itu, perhatikan perjalanannya dia itu. Begitu dia perintahkan nanti itu. Nah, disitulah kita itu insya Allah harus kita tawakal, sadar dan tabah kepada Allah itu. Bukan kita mau menjadi Allah lagi. Jadi disitulah kita itu istilahnya itu tidak pernah tersentuh oleh pikiran kita ini tentang sholat. Kita disuruh sholat subuh masuk di dalam Baitul Muqaddis, malah dia masuk di dalam Baitul Aras, tidak nyambung kan. Disuruh sholat isya masuk di Baitul Aras, malah dia masuk di Baitul Muqaddis. Lagi-lagi tidak nyambung. Akhirnya dia itu diusirlah orang yang punya rumah itu. Sehingga apa? Ketawa iblis itu. Bagaimana manusia ini ya Allah? Inilah manusia yang saya mau sujud. Malah dia lebih tinggi derajatku. Di sini saja dia tidak ada pemikirannya. Buat apa saya sujud? Tetapi ketika hadirnya orang yang paham tentang semua ini, tiada alasan iblis pun akan sujud di waktu itu. Tidak berani iblisnya. Iblis tidak bisa menyerupai dengan apapun. Karena satu-satunya yang dia ingat pada waktu dia sholat hanya kepada Tuhannya, tiadalah yang lain. As-sholatu li dzikrillah. Tiada yang lain melainkan Allah saja yang dia ingat pada waktu itu. Di mana iblisnya tidak berani dia itu. Tidak ada dia itu. Kalaupun dia ada, pasti dia sujud itu. Dia jelas dia sujud itu. Itulah secara hakikatnya. Jadi kita itu kalau kita memperhatikan sholat kita, memperhatikan syahadat kita, memperhatikan puasa kita, memperhatikan zakat kita, memperhatikan haji kita, insya Allah walaupun kita belum ada uangnya untuk naik haji di Mekah, di Arab Saudi, insya Allah secara hakikatnya kita bisa menghakikatkan haji. Kan begitu kan. Nah, kalau kita itu mampu, insya Allah apa susahnya kan. Besok saja kita naik haji tidak ada masalah. Kan begitu kan. Minggu depan bisa, bulan depan bisa kan. Tetapi kita itu tidak bisa melawan arus, tidak bisa melawan kehendak Allah. Kalau kita melawan kehendak Allah, kita tidak dicinta lah sama Allah. Harus kita itu terima kan semua kehendak Allah, semua takdir yang diberikan oleh Allah. Kehendak apapun itu harus kita terima. Allah menghendaki seluruh dunia ini masuk dalam abad corona, ya dikehendaki kita itu harus diam di rumah. Apakah kita itu mau melanggar kan? Itu salah lagi. Harus kita taat juga kan? Kan begitu. Nah,
kesempatannya pada abad-abad corona ini. Ada hikmahnya, kita bisa membagi cerita, membagi pendapat, membagi pengetahuan lewat channel, lewat video kan begitu. Nah inilah hikmah-hikmahnya yang diatur khusus oleh Allah. Jadi tidak tahu bahasa Inggrisnya itu tranquility sambinfo win arivitgo. Kebersamaan itu pasti kita temukan apabila kita bersama Tuhan kita. Itu maksudnya itu. Jadi dalam hal ini, kalau kita mengkaji lagi, mengkaji terus, tiada hentinya yang namanya rahasia Allah. Yang namanya rahasia Allah itu tiada awalnya, tiada akhirnya. Walaupun ada awalnya, tetapi tidak ada permulaannya. Walaupun ada akhirnya, tidak ada lagi kesudahannya dia itu. Jadi begitulah proses itu. Awal tidak bermula, akhir tidak berkesudahan. Tiada awalnya, tiada akhirnya. Kenapa tidak mampu kita memikirkan, saudaraku? Kita paham kan, memperjalankan jiwa kita ini, menyaksikan mulai dari langit pertama dan seterusnya. Tidak bisa kita jangkau melihat kuasa-kuasa Allah itu yang ada di partikel-partikel langit, planet-planet semua itu. Luar biasa. Janganlah engkau melihat satu titik itu adalah satu, tetapi di dalam titik itu berbagai lapis-lapis yang masuk di dalamnya. Kalau Allah itu mau menghancurkan bumi ini, tidak ada masalahnya, gampang saja itu. Tetapi Allah itu sudah sumpah semuanya tidak bisa bergerak dia itu sebelum tiba waktunya. Sebelum tiba yang ditetapkan janji-janjinya itu, saudaraku. Langit dan bumi ada, dia terima janji kepada Tuhan. Makanya saya mengatakan itu dalam waktu satu hari ini jangan kita sia-siakan. Perhatikan baik-baik apa saja yang kita amalkan. Banyak orang yang beramal ya, tetapi banyak yang sia-sia. Banyak orang itu yang melakukan kebaikan, banyak pula yang sia-sia. Sebab kenapa? Ya dia kan tidak paham kan. Asal kerja, asal melakukan saja. Asal dia amalkan, tidak tahu baik, tidak tahu buruk. Disuruh belajar, malas. Nanti mati-mati saja, hidup-hidup saja, kan begitu. Ya akhirnya kenapa? Baguslah kata iblis itu, kaulah temanku kata iblis. Tetap begitu lagi. Sebab iblis itu menunggu lengah kita sedikit saja itu. Kalau kita lemah, masuklah iblis itu. Dan kuatlah dia itu, dikuatkan oleh nafsu iblis itu. Jadi untuk membahas tentang sholat ini, haruslah kita itu paham di manakah masuknya di waktu kita itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya nanti itu. Kemudian kalau kita sudah sempurna ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, kita lanjut lagi, masih ada lagi. Masih adanya di mana itu? Di waktu kita sholat Jumat. Kan begitu. Nah kemudian kalau kita sudah sholat Jumat, nah kenapa juga itu sholat Jumat itu di waktu zuhur juga kan? Di waktu jam 12. Dalam satu minggu itu harus ada Jumat. Kan begitu. Nah tentu saja ada tempat-tempatnya dan ada waktunya tersendiri. Nah kemudian kalau kita sudah sholat Jumat itu, sudah selesai kita sholat Jumat, sehingga masih ada lagi, apalagi itu puasa lagi itu. Kalau sudah kita puasa, masih ada lagi kita mengeluarkan zakat lagi. Kalau sudah kita mengeluarkan zakat lagi, ada lagi yang disebut haji. Haji itu terakhir dalam 5 dasar Islam. Kenapa terakhirnya? Haji itu kan nama kan. Di mana wujudnya itu? Wujud haji
kalau mau kalian tahu, itu adalah kenikmatan yang engkau rasakan. Itu dipanggil surga namanya. Ketika engkau melakukan kebaikan, melakukan amal baik, maka nikmatlah di dalam hidupmu, dipanggil surga namanya itu. Tetapi kalau kamu jahat dan buruk, dipanggil neraka. Tidak ada ketenangan di dalam jiwamu itu, di dalam hidupmu itu. Tidak ada lagi. Nah, disitulah kalau kita kembalikan, kalau kita sudah paham tentang sholat, mulai dari sholat subuh ke zuhur ke asar, maghrib, isya, kemudian setelah itu kalau kita sudah selesai 5 dasarnya, kita lanjut masuk di dalam sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, kita puasa lagi. Selesai sudah puasa, kita zakat dan haji terakhirnya. Kenapa haji ini? Kenapa tidak ini puasa yang terakhirnya ataupun zakat yang terakhirnya, harus haji kan? Karena semua itu akhir-akhirnya nanti harus mendapatkan kenikmatan. Orang yang tidak mendapatkan kenikmatan itu orang yang lalai di dalam kehidupannya. Orang yang lalai mengenal kepada Tuhannya. Orang yang lalai mengingat kepada Tuhannya. Orang yang lalai menyembah kepada Tuhannya. Akhirnya dia itu, surga itu diganti dengan neraka, api. Surga itu air ataupun nur. Surga itu adalah nur kan? Api itu adalah nar ataupun neraka. Begitu saja. Surga itu baik, neraka itu buruk. Nah itu kan. Nah kenapa kita bilang begitu? Karena Allah pada waktu itu menciptakan segala sesuatu itu saling berpasang-pasangan. Adapun yang lain itu cabang daripada itu maksudnya. Ada yang dinamakan api kah, api hitam kah, api kuning, api putih, semua itu satu. Nur kah, nur putih, nur kuning, nur merah, semua kuning, hijau itu satu nurnya. Baik dia melakukan ini, baik dia beramal seperti ini, baik dia itu melaksanakan ini, satu kebaikan menjadi 1000. Buruk dia membunuh, buruk dia itu mengkeji, buruk dia itu memfitnah, satu saja keburukannya. Semuanya itu cabang daripada itu maksudnya. Jadi tidak ada kita banyak-banyak karena ruh, nur kah, nyawa kah, nafsu kah, satu saja kan. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada pun kan nafsu amarah, lawama, malhama, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah, seterusnya. Itu hakikatnya satu. Satu itu menjadi 2, yang dimaksud itu baik dan buruk. Padahal satu sebenarnya kan. Ada baik, ada buruk. Nah, nafsu yang baik itu yang mau disayang sama Allah. Nafsu yang baik itu yang tenang. Nafsu yang baik itu dipanggil oleh Allah. Tetapi nafsu yang buruk itu dikutuk oleh Allah itu. Nafsu yang buruk itu dibenci oleh Allah itu. Hanya kita saja itu banyak kan pemahaman kan. Ada nafsu ini, nafsu rohani, rabbani, ruh, semua. Nafsu ini, nafsu itu. Kalau kita memasukkan dalam secara simpel, secara sederhana, kita mengkaji begitu saja, kembali pada awalnya itu. Menciptakan segala sesuatu. Allah itu saling berpasang-pasangan. Nah itu baru kita itu cepat memahaminya itu. Tidak usah kita itu mencari ini namanya siapa, ini namanya apa, ini bagaimana yang begini. Tidak ada sebenarnya begitu, cabang dari mereka itu. Contohnya air kan. Air itu satu saudaraku. Ada air Zam-Zam, ada air Nur Muhammad, ada air Nur Fatihah, Nur Allah, Sirullah, dan seterusnya. Itu satu hakikatnya airnya. Kalau mau air itu baik, niatkanlah dengan kebaikan. Tetapi air itu akan buruk jika kita itu tidak meridhoi air itu. Contoh kan, dia itu ambil air langsung minum, ambil air langsung hantam. Dia tidak sayang, akhirnya air pun tidak mau sayang kepada dia itu. Nah kenapa? Karena dia itu
istilahnya tidak paham kan, dari mana airnya itu? Kan begitu. Apakah dia yang menciptakannya? Nah, itulah dia itu harus menghormati juga. Kalau engkau mengakui dirimu bahwa Allah yang Maha Kuasa, Muhammad utusannya, harus mengakui air juga itu dari Nur Muhammad. Kan begitu masalahnya kan. Jadi banyak sekali pemahaman di kalangan kaum muslim ataupun kaum Islam itu. Malah banyak nama-nama, banyak pula kotor pikirannya, banyak pula pikirannya itu yang tidak lolos. Akhirnya disitulah sekutunya iblis itu. Terlalu banyak dia baca ini, dia hafal ini, dia cari kitab ini, kitab itu kan. Kita itu simpel saudaraku, kita itu sederhana. Artinya kehidupan, kalau kita niatnya baik, insya Allah mendapatkan nikmatnya Allah yang dipanggil surga. Tetapi jika kalau kita niatnya buruk, mendapatkan siksanya Allah dipanggil neraka. Itu kan selesai saja itu. Jadi tiadalah nama, tiadalah pengkajian ini pengkajian itu, melainkan itu hanya saja nama-nama dari cabang kebaikan ataupun kebenarannya itu. Kalau engkau mau baik, maka kajilah dengan yang baik. Jangan kamu kaji itu dengan buruk. Maksudnya itu kalau kamu sudah mengkaji, jangan kamu itu mengartikan dengan keburukan. Allah memberikan ilmunya, memberikan rahmatnya, memberikan rahasianya itu untuk menggunakan dengan kebaikan, bukan kita itu menggunakan dengan keburukan. Banyak orang itu yang diberikan oleh Allah ilmu kebaikan, rahasia kebaikan, tetapi dia itu malah salah gunakan, sehingga Allah itu membenci kepada dirinya. Nah, karena kenapa? Istilahnya itu kan, contohnya ada kan parang kan, ataupun pisau. Jadi parang itu untuk memotong kayu ataupun pohon kan. Nah, dia itu memotong manusia, memotong orang lain. Nah, itulah dia itu salah mempergunakan ilmu Allah ataupun rahasia Allah. Nah, disitulah kita juga itu harus bisa dan mampu mengendalikan dan mengetahui semua itu. Jangan kita itu merasa diri kita ini sudah pintar, sudah tahu semuanya itu, lalu kita salah gunakan. Nah, itu yang tidak diridho sama Allah. Kenapa? Ketika Muhammad itu takabur, ketika Muhammad itu sombong, Allah tidak sayang kepada Muhammad itu. Ketika Muhammad itu sombong, Allah pun tidak sayang kepada Muhammad. Tetapi jika Muhammad itu mau menjadikan laut satu negara, jelas jadi laut. Tetapi kata Allah, jangan sombong, jangan takabur. Begitu kan intinya. Baik saudaraku, kalau kita kembali dari sholat ini, begitulah Allah mengatakan di dalam diri kita ini, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai pada waktu dia itu menyembah kepada Tuhannya, mengingat kepada Tuhannya. Jadi bukan celaka itu istilahnya itu, misalnya sudah kan azan zuhur kan. Nah, kalau kita lagi makan, makan dulu. Walaupun ada hadis yang mengatakan harus tepat pada waktunya, tetapi kalau kamu tidur, tetapi kalau kamu makan, bagaimana? Nah, inilah hadis-hadis itu harus kita itu mengkaji lagi. Masuk akal nggak? Kan begitu kan? Nah, kalau tidak masuk akal, siapa yang mau tanggung jawab pada hadis itu? Orang lagi makan, kalau lagi tidur, dia dipaksa suruh sholat. Padahal itu ada waktunya kan. Waktu zuhur itu sampai asar diberi longgar oleh Allah itu kesempatan itu 3 jam misalnya. Nah, kalau kau itu lagi makan, ya makan dulu lah bro. Jangan kau dengar azan tinggalkan makananmu. Kamu tidak sayang sama makananmu itu. Kan begitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan hadisnya? Tetapi kenyataannya kan dibuktikan. Masa kita mau tinggalkan makanan itu?
Ini kan tidak nyambung kan. Siapa yang riwayat hadis itu? Misalnya Tirmidzi ke Bukhari ke Muslim kan. Pernah nggak kalian itu kenal yang namanya Muslim ke Bukhari ke Tirmidzi? Pernah kenal nggak kalian itu yang meriwayatkan hadis itu? Nah, kenapa? Karena kenyataan kita ini tidak mungkin kita tinggalkan makanan. Karena kita dengar aja, selesaikanlah makananmu itu. Karena kau kalau tidak makan, tidak mungkin kamu kuat menyembah kepada Tuhan, sholat kepada Tuhan. Tidak mungkin kamu kuat. Sebab hakikatnya kalau tidak ada energi di dalam diri kita ini, maka tidak kuatlah kita bergerak. Nah, dengan adanya makanan itu supaya kita kuat ya. Kan begitu maksudnya. Nah, kita itu harus pandai mengkaji itu yang sesuai dengan kenyataan ataupun yang bisa masuk akal pikiran. Jangan kita mendengar hadis ini langsung kita harus begini. Lihat dulu realitanya, kenyataannya bagaimana. Contohnya, barang siapa yang mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat pada akhir hayatnya, insya Allah dia selamat dari siksaan api neraka. Benar nggak? Ya benar. Tetapi mulus nggak? Tidak mulus. Kirain kita itu gampang ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat. Itu tidak gampang, saudara. Jadi walaupun ada hadis itu, jangan kita itu anggap gampang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita mampu mengucapkan di akhir hayat, itu dijamin masuk surga. Jelas masuk surga. Kalau engkau mampu, kalau engkau bisa, kalau engkau mengenal kepada kalimat itu. Tapi kalau tidak kenal, tidak paham kan, bagaimana itu? Orang yang paham di dalam kedudukan kalimat la ilaha illallah, tiada setitik jarak pun dia itu merasakan maut. Sama halnya itu rambut dikeluarkan dari tepung. Begitu tidak ada yang dia rasakan sedikit pun. Karena kalau dia sudah paham tentang kalimat la ilaha illallah, dia telah mengatakan tiada Tuhan selain Allah kan. Kan begitu kan. Nah, berarti dia ini sudah paham, sudah tahu kedudukannya apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. La sifat apanya, ilah sifat apanya, ilaha sifat apanya, Allah sifat apanya. Nah, begitulah kita itu mengkaji ibaratnya itu dari kedudukan kalimat. Jadi tidak kita itu mulus la ilaha illallah, bukan begitu, saudara. Banyak hadis itu yang kita kaji kan, yang kita olah lagi dengan akal pikiran kita ini. Seperti yang kita bahas ini, kenapa Allah memvonis diri kita itu? Nah, mari kita mengkaji kan, membagi pendapat ini kan. Apakah bagaimana menurut saudara? Ini benar nggak? Nah, kita kaji lagi. Tujuan umat Islam, ulama itu kan, mengkaji apa maksudnya isi Al-Quran ini. Jangan kita baca-baca saja kan. Baru dia itu pandai membaca, pintar membaca, sehingga dia itu nilai orang. Kalau kau tidak pandai membaca Al-Quran, tidak sama lah. Loh, kok sudah dijadikan alat kan? Itu Al-Quran dijadikan alat. Alatnya kenapa? Tendensinya karena dia pandai membaca, lagi-lagi dia itu pandai menghakimi orang, menilai orang. Yang dimaksud pandai membaca itu, pintar membaca itu harus pandai mengkaji kedudukan fawailul lil musholin. Apa maksudnya? La ilaha illallah, apa maksudnya? Kan begitu kan. Makanya saya jelaskan kemarin itu, tidak usahlah kita pandai ya menilai orang, menghakimi orang. Hakimi saja dirimu. Kamu sudah kenal gak sama dirimu? Kamu sudah paham gak siapa dirimu? Itu kan begitu. Jadi begitulah yang dimaksud dengan saya. Jangan kita itu menganggap gampang setiap hadis itu.
harus kita itu mampu mengolah, memasukkan di dalam akal pikiran kita ini. Walaupun hadis telah dinyatakan oleh riwayat A dan riwayat si B, tetapi harus kita itu melihat kenyataan kehidupan kita ini. Walaupun hadis mengatakan ketika kamu mendengar azan langsung sholat, tetapi kalau jika kita lagi makan, tidak mungkinlah kita meninggalkan makanan itu. Artinya hadis itu bisa dikatakan itu hadis itu lemah. Kenapa lemahnya? Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Pertanyaannya, siapa yang mau bertanggung jawab yang meriwayatkan hadis itu? Kan begitu kan? Nah, kalau tidak ada yang mau tanggung jawab, dosanya berlipat ganda. Kenapa kata Nabi Muhammad, jangan engkau mempergunakan hadisku ini untuk menyesatkan umatku. Kan begitu kan? Kalau kita menyesatkan umat Nabi Muhammad, itu lemah posisinya. Jangan sampai mereka saja yang membuat-buat hadis itu. Kan begitu kan? Jadi jangan kita itu langsung terima semua itu. Harus kita mengolah dengan akal pikiran ini. Masa kita lagi enak-enak makan kan? Kita dengar aja tinggalkan. Bagaimana nasib makanan ini, saudaraku? Apakah kita langsung meninggalkan? Subhanallah, jangan. Ini termasuk ibadah ini. Orang tidak makan ya, tidak mungkin dia itu kuat sholatnya. Nah, di sini saja kalau kita mengkajinya, ini kan masuk akal kan? Kan begitu. Nah, itulah maksud saya itu. Baik saudara-saudaraku, insya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya apa-apa yang saya jelaskan, walaupun sedikit demi sedikit lewat channel ini. Jadi kita mengkaji sholat itu harus paham di waktu manakah, di tempat manakah kedudukan di dalam diri kita ini. Kalau kita tahu, kalau kita paham, kita menghakikatkan sholat itu, insya Allah dia itu pasti sampai pada sasarannya, pasti sampai pada tujuannya. Kalau tidak sampai pada waktu tujuannya itu, artinya kita itu menghubungkan sama Allah. Kita itu istilahnya itu channelkan, menghubungkan kepada Allah, tidak sampai. Kita berhubungan langsung dengan Tuhan kita itu tidak sampai. Harus kita paham kan? Mulai dari sholat subuh kah, sholat zuhur kah, asar, maghrib dan isya itu, terus sampai Jumat, puasa, zakat, haji, semua itu harus lengkap. Harus kita paham bisa menciptakan sholat itu sampai di akhirat. Ketika kita bisa menciptakan sholat itu sempurna, maka sempurna selamatlah engkau dunia wal akhirat. Karena sholat itu adalah pondasi dalam Islam. Kedudukannya tiang di dalam agama Islam itu harus sholat. Harus kita itu membahas satu persatu. Sholat ini bagaimana sebenarnya? Apa sih kenyataan sholat itu? Namanya itu sholat. Panggilannya sholat. Sholat itu bukan huruf, bukan nama. Mana wujudnya? Ada wujudnya dia. Kalau orang tidak sempurna menciptakan sholatnya, maka tidak sempurna di akhirat nanti. Tetapi jika orang sempurna menciptakan sholatnya, insya Allah dia sempurna pula di akhirat. Karena penentu sholat ini. Amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholatmu. Itu adalah niatmu. Kalau sholatmu baik, amalanmu baik pula. Tetapi jika amalanmu, sholatmu buruk, maka buruk pula di akhirat nanti. Disitulah kuncinya. Harus mampu kita menciptakan sholat ini dunia wal akhirat. Insya Allah kita berada di dalam kaum-kaum yang selamat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita selamat, sebelum kita memegang, memeluk Islam secara sah lahir batin, janganlah kita mati. Jangan biarkan diri kita ini mati sebelum kita selamat, sebelum kita mengetahui hakikat daripada rahasia Allah yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Jadi sampai di sini saja dulu yang dapat saya jelaskan lewat channel ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kepribadian saya sendiri.
Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.